Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Triuliana. Di sini saya akan mempelajari tentang bahasa Indonesia kelas 10. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya bahasa Indonesia memiliki beberapa teks dalam pembelajarannya. Salah satunya adalah teks anekdot. Seperti pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pembelajaran tentang teks anekdot. Selanjutnya, langsung ke slide pembelajaran. Ya, baik. Hari ini kita akan membahas atau mempelajari tentang teks anekdot yang salah satu teks dari bahasa Indonesia. Teks anekdot merupakan suatu bahasan dari materi bahasa Indonesia yang populer. Teks ini biasanya dapat kita temukan di berbagai media. Pada zaman dahulu bisa ditemukan di media koran. Namun sering berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, teks tersebut juga dapat banyak kita jumpai di media sosial. Oke, lanjut saja ya. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengetahui pengertian, ciri, struktur, makna tersirat dan makna tersurat teks anekdot. Selanjutnya siswa dapat mengidentifikasi struktur teks anekdot. Selanjutnya adalah pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Teks anekdot tidak hanya berisi tentang peristiwa-peristiwa menarik, konyol, dan menjengkelkan, tetapi juga berisi tentang ungkapan kebenaran. Tidak hanya berbentuk cerita, pengertian teks anekdot juga dapat berbentuk dialog singkat antara dua tokoh. Teks anekdot sendiri tentunya selain untuk memberi humor, teks tersebut juga harus memuat amanat, pesan moral, ataupun kebenaran secara umum. Nah, itu adalah pengertian dari teks anekdot. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, berupa teks yang mendekati perumpamaan. Maksudnya adalah perumpamaan pada sebuah teks dengan struktur anekdot mendekati bentuk sebuah dongeng. Layaknya karangan cerita berdasarkan imajinasi dan ditambah dengan segala hal yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi di masyarakat. Jadi, dalam pembuatan teks anekdot itu, biasanya yang telah terjadi atau benar-benar terjadi di kehidupan masyarakat atau di kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Nah, di sini biasanya sebuah teks anekdot terdapat tokoh atau figur yang ada di dalam dunia nyata atau mudah kita temui dalam keseharian. Contohnya, orang-orang pemerintahan, anggota kelurahan, dan lainnya. Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tapi menyindir. Di sini maksudnya adalah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, teks yang berupa anekdot memang dibuat untuk memberi kritik dengan cara yang berbeda. Nah, di sini adalah tujuan utama dari sebuah teks anekdot adalah merupakan sindiran untuk orang-orang penting yang ada di kehidupan sehari-hari. Semacam candaan yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu seperti menyindir. Biasanya menyindiri di sini berkaitan dengan isu sosial dalam negeri yang sudah menjadi rahasia umum. Selanjutnya ciri yang keempat yaitu terselip kritikan atau tujuan. Salah satu tujuan dari dibuatnya sebuah teks berbentuk anekdot di mana pembuatnya akan menyelipkan kritik dengan cara yang lebih lucu dan mampu diterima oleh masyarakat. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks anekdot. Selanjutnya ada struktur teks anekdot. Yang pertama ada abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, yang kelima adalah koda. Di sini saya akan membahas tentang abstraksi terlebih dahulu. Abstraksi di sini menjadi struktur teks humor paling awal yang ada dalam sebuah teks bernama anekdot. Abstraksi ditaruh di awal paragraf dengan fungsi untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum agar pembaca dapat membayangkan. Atau dengan pengertian lain, abstraksi bisa juga disebut bagian awal paragraf yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks dan biasanya menunjukkan hal yang unik. Biasanya abstraksi ini di bagian awal paragraf dari teks anekdot yang sudah dibuat.
Selanjutnya struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi merupakan awal kejadian cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Atau bisa disebut juga bagian awal cerita atau latar belakang peristiwa itu terjadi di teks anekdot. Biasanya mula kejadian awal inti dari teks anekdot atau isi dari teks anekdot. Selanjutnya yang ketiga adalah krisis. Krisis merupakan bagian menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna unik juga tidak biasa atau bahkan terjadi pada penulisnya sendiri. Selanjutnya struktur yang keempat adalah reaksi. Reaksi adalah bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang juga unik dan berbeda. Di sini inti dari reaksi adalah penyelesaian masalah dari teks anekdot. Struktur yang kelima adalah koda. Seperti penutup, struktur teks anekdot yang terakhir ialah koda. Koda merupakan bagian yang menutup cerita dalam teks tersebut. Jadi koda adalah penutup dari teks anekdot yang sudah dibuat. Itu adalah struktur-struktur teks anekdot. Yang pertama ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Selanjutnya kita akan melihat langsung dari contoh teks anekdot. Di sini saya sudah menampilkan contoh teks anekdot yang berjudul Sekolah Bertaraf Internasional. Harian cerah di salah satu rintisan sekolah bertaraf internasional. Ada seorang guru muda yang memberikan pengumuman kepada semua siswa. Guru, anak-anak, alhamdulillah kita dapat kabar gembira. Sebentar lagi sekolah kita resmi menjadi Sekolah Bertaraf Internasional atau SBI. Nah, untuk menyambut hari bahagia itu, apa yang akan kalian siapkan? Coba Satria Baja Hitam, apa yang akan kamu persiapkan? Satria, bahasa Inggris, Bu. Ya, belajar bahasa Inggris. Guru, tepat sekali Satria. Kamu Jody, apa yang akan kamu persiapkan? Jody, uang, Bu. Mendengar jawaban tersebut, guru muda itu tadi penasaran. Kemudian dia melanjutkan pertanyaan kepada Jody. Loh, kok uang? Jody, ya jelas Bu, soalnya kalau sekolah kita jadi SBI atau Sekolah Bertaraf Internasional, pasti bayarnya lebih mahal kan? Nggak mungkin bakal sama saja. Guru, loh, kok kamu begitu? Begini Jody, Sekolah Bertaraf Internasional itu berarti sekolah kita sama bagusnya dengan sekolah-sekolah di luar negeri sana. Jody, tapi menurut saya, Sekolah Bertaraf Internasional ini bukan sekolah bertaraf internasional, tapi sekolah bertarif internasional. Mendengar jawaban Jody yang kritis, guru muda tadi hanya bisa terdiam. Mungkin hatinya mengiyakan. Untuk menormalkan situasi, dialihkanlah pembicaraan menjadi tentang materi pembelajaran agar kondusif kembali. Di sini adalah salah satu contoh dari teks anekdot yang berjudul Sekolah Bertaraf Internasional. Mari kita lihat struktur-struktur yang ada di dalam teks anekdot tersebut. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi biasanya terletak di bagian awal teks anekdot. Di sini abstraksinya adalah hari yang cerah di salah satu rintisan sekolah bertaraf internasional. Di sini berada di awal paragraf. Selanjutnya struktur yang kedua, yaitu orientasi. Di sini orientasinya adalah ada seorang guru muda yang memberikan pengumuman kepada semua siswa. Di sini awal mula kejadian atau awal mula teks anekdot itu dibuat atau latar awal masalah. Struktur yang ketiga adalah krisis. Di sini krisis berada di bagian jawaban Jody kepada guru muda. Ya jelas Bu, soalnya kalau sekolah kita menjadi SBI, nggak bayarnya lebih mahal. Maksudnya pasti bayarnya lebih mahal kan? Nggak mungkin bakal sama saja. Di sini jawaban Jody sangat krisis. Selanjutnya yaitu struktur yang keempat, ada reaksi. Reaksinya terdapat pada mendengar jawaban Jody yang kritis, guru muda tadi hanya bisa terdiam, mungkin hatinya mengiyakan. Di sini berada di paragraf yang hampir akhir. Selanjutnya yaitu struktur yang terakhir, yaitu koda atau penutup. Di bagian
Untuk menormalkan situasi, dialihkanlah pembicaraan menjadi tentang materi pelajaran agar kondusif kembali. Di sini mulai penutup dari teks anekdot yang sudah dibuat. Selanjutnya kita lihat makna tersirat dan makna tersurat dari contoh teks anekdot. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu makna tersirat dan apa makna tersurat. Makna tersirat adalah makna yang terkandung atau tersembunyi, tidak terdapat pada teks. Biasanya makna yang tidak terdapat pada teks, tetapi ada makna yang tersirat. Selanjutnya yaitu makna tersurat, biasanya makna yang sudah jelas tertulis dalam teks. Di sini kita lihat pada contoh teks anekdot yang tadi, melihat makna tersirat dan makna tersuratnya. Di sini makna tersuratnya adalah sekolah akan resmi menjadi sekolah bertaraf internasional. Tetapi di sini juga terdapat makna tersurat. Makna tersuratnya, maksudnya makna tersirat. Makna tersiratnya adalah sekolah bertaraf internasional sama saja dengan sekolah bertarif internasional atau bisa disebut juga dengan biaya yang mahal. Di sini ada sindiran khusus dari contoh teks anekdot yang berjudul sekolah bertaraf internasional, yaitu adalah biaya yang akan menjadi mahal ketika sekolah itu menjadi sekolah bertaraf internasional. Seperti itu. Demikian pembelajaran teks anekdot. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia teks anekdot dari saya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Dan untuk materi selanjutnya adalah teks hikayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.